Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Rona Tumir Mauli, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang rekonsiliasi bank. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Ainia Nafila Kansa, lalu Tiara Sari Wahyuni, Abdul Karim Zaidan, Eka Nur Cahyani, Ane Rosita Dewi, Adzikra Raka, dan ada Tasya Putri Islamiyah. Oke, jadi apa sih rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah suatu proses yang dilakukan untuk membandingkan dan menyelaraskan saldo kas yang tercatat dalam buku besar perusahaan dengan saldo yang tercatat dalam laporan bank. Faktor penyebab perbedaan rekonsiliasi bank yang pertama, adanya setoran perusahaan yang belum dibukukan oleh bank. Hal ini biasanya terjadi pada setoran akhir bulan atau setoran dalam perjalanan deposit in transit, penambahan bagi bank. Kedua, adanya cek yang sedang beredar atau outstanding check, pengurang bagi bank. Tiga, adanya setoran dari langganan perusahaan yang langsung ke bank. Dalam hal ini, perusahaan belum mengetahui penambahan bagi perusahaan. 4. Adanya cek kosong atau blank check yang disetorkan ke bank, pengurang bagi perusahaan. 5. Adanya jasa yang diterima dari bank, penambahan bagi perusahaan. Keenam, adanya biaya administrasi yang dibebankan oleh bank, pengurang bagi perusahaan. 7. Adanya kesalahan catat oleh pihak perusahaan, penambah atau pengurang bagi perusahaan. Yang kedelapan, adanya kesalahan catat oleh pihak bank, penambahan atau pengurang bagi bank. Langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, membandingkan saldo. Yang kedua, penyesuaian transaksi yang belum tercatat. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan pencatatan. Yang keempat, verifikasi kesamaan saldo. Yang selanjutnya ada jenis atau bentuk tabel rekonsiliasi bank. Yang pertama ada bentuk stafel. Bentuk rekonsiliasi ini disusun secara bertingkat, sehingga pada bagian atasnya akan tercatat rekonsiliasi saldo kas dengan berdasarkan pencatatan keuangan perusahaan. Yang kedua, bentuk skontro. Bentuk rekonsiliasi skontro adalah bentuk rekonsiliasi bank yang dibuat secara horizontal secara bersebelahan. Pada bagian kirinya disediakan untuk rekonsiliasi bank pada pencatatan keuangan perusahaan, sedangkan pada bagian kanannya adalah untuk rekonsiliasi rekening koran bank. Yang ketiga, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Sama seperti namanya, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom adalah bentuk penyusunan yang terdiri dari 4 kolom sebagai nominal mutasi. Yang keempat, bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom adalah bentuk pencatatan rekonsiliasi bank dengan kolomnya yang berjumlah 8 sebagai nominal mutasi. Selanjutnya ada contoh studi kasus rekonsiliasi bank. A. Terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak 2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum tercatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang B. Terdapatnya 5 lembar cek dengan total 40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi hutang yang ternyata belum diuangkan. C. Terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000 tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martage. D. Terdapat kiriman dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. E. Terdapatnya cek dengan nomor SR 5.220 dengan jumlah sebesar 70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Martage dengan jumlah 65.150. Dan berikut adalah laporan rekonsiliasi bank pada PT Martage per 31 Juli 2006. Kesimpulannya, rekonsiliasi bank merupakan proses penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara catatan transaksi keuangan perusahaan dengan laporan rekening bank.
Proses ini membantu mengidentifikasi perbedaan seperti kesalahan pencatatan, transaksi yang tertunda, atau potensi kecurangan. Dengan melakukan rekonsiliasi bank secara rutin, perusahaan dapat menjaga akurasi laporan keuangan, meningkatkan pengendalian internal, dan memastikan likuiditas yang memadai. Oleh karena itu, rekonsiliasi bank tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan keuangan yang baik. Sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat berguna bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Terima kasih banyak.